wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita akan berdoa. Doa kita kali ini dipimpin oleh ketua kelas kita. Siapa doa mulai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan absen. Dengar ya, ibu akan panggil kalian ya. Yang pertama Arif, Hadir, Bu. terus Asifa, Hadir, Bu. Febian, Hadir, Bu. Irian, Hadir, Bu. Miser, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Zara Wanita, Hadir, Bu. Heru, Sakit, Bu. ya Heru ada suratnya tadi, dia sakit. Kevin, Hadir, Bu. Robin, Hadir, Bu. Febri, Hadir, Bu. Roma. Hadir. Alhamdulillah hadir kecuali Heru tadi. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin oleh Siva. Gimana lagunya? Satu, dua, tiga. Dari
selanjutnya lagi kegiatan target adalah aktivitas yang melibatkan kegunaan perangkat digital atau elektronik seperti komputer atau smartphone atau perangkat lain yang terhubung ke listrik atau ke internet. Contohnya apa? Kegiatannya yaitu bermain game, mobil. Udah itu apalagi di ruang guru atau chat GPT. Untuk selanjutnya, apalagi contoh kegiatan target adalah salah satu contoh topik menarik dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk membantu menjaga dan melestarikan ekosistem laut. Hal digunakan dalam berbagai cara untuk membantu melindungi dan memahami laut dan kehidupan di dalamnya. Terus lagi upload kegiatan adalah aktivitas yang tidak menggunakan perangkat elektronik atau digital seperti HP, komputer atau TV. Ini biasanya membantu menjaga keseimbangan hidup, mengurangi ketergantungan pada teknologi dan meningkatkan aktivitas serta interaksi sosial. Itu ada contoh kegiatannya lagi adalah sorting game, mengelompokkan data kegiatan, mengelompokkan data benda berdasarkan ciri tertentu seperti warna, bentuk atau ukuran. Nah, contoh anak-anak mengelompokkan warna dan tujuannya menirukan proses atau classification. Data classification itu adalah proses mengelompokkan data ke dalam kategori yang telah ditentukan berdasarkan fitur atau karakteristik tertentu. Ini adalah salah satu teknik paling umum dalam machine learning. Untuk selanjutnya kita ambil kesimpulannya. Ini kecerdasan artifisial atau AR memiliki banyak manfaat yang sangat membantu manusia dalam berbagai bidang hidup. AR mampu meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses analisis data, serta mempermudah pekerjaan yang bersifat rutin dan berulang. Dengan demikian, penggunaan kecerdasan artifisial memberikan banyak kemudahan dan peluang baru, asalkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Ya, bisa dipahami kan? Nah, selanjutnya contoh alat kecerdasan artifisial. Ini ada handphone, vakum, mobil atau tanpa sopir. Ini handphone ini yang kalian, misalnya contoh kalian tadi pagi menggunakan handphone, pinjam handphone orang tuanya misalnya kan, kalau tidak ada HP kamu mau WA sama guru atau melihat Google tentang nyanyi anak-anak misalnya kan. Nah, itu vakum itu alat pembersih lantai misalnya kan, di ruang tamu misalnya kan. Nah, terus lagi, baiklah kita SPK dulu karena kalian kurang semangat namanya, ya. Mulai ya, 1, 2, 3. Ini namanya Thank you.
kelompok 3 ini. Ya, ini jawabannya nanti dibuat di bawah ini. Nah, tulisannya rapi ya, biar bisa dibaca nanti. Jawabannya di sini. Nah, tulis. Seperti biasanya kita presentasikan ke depan dari kelompok 1. Ya, itu aja, bawa aja jangan. Duduk ke depan semua ya, tegak ke depan maju silakan. Silakan baca. Sebutkan pembelaong mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas adalah dapat mengambil keputusan sendiri, tanpa selalu menunggu perintah. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja jika diperintah langsung oleh manusia. Contoh, kipas angin menyala bila ditekan tombolnya. 2. Tuliskan apa tujuan KA. Tujuan itu 1. Tuliskan apa tujuan KA adalah. 2. Untuk memudahkan hidup manusia. 3. Membuat berbagai hal yang cepat dan lebih nyaman. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Tapi kelompok 1 ini bacaannya dibuatnya 1, 2, 3. Tetapi sudah benar jawabannya. Tapi cara membuatnya kurang tepat ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 lagi. Silakan maju. Awas deh. Silakan baca deh. Tugas kelompok 1. Sebutkan permasalahan mesin cerdas. Terus dan non cerdas. Dan non cerdas. Mesin cerdas adalah dapat mengambil keputusan sendiri, tanpa selalu menunggu perintah. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja jika diperintah langsung oleh manusia. Contoh, kipas angin bila ditekan tombolnya. Nah, terus yang ini lagi tulisan Tuliskan apa tujuan KA. Apa tujuan KA adalah untuk memolakan hidup manusia, membuat berbagai hal yang cepat dan lebih nyaman. tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 lagi. Perbedaan mesin cerdas dan non cerdas. Mesin cerdas adalah dapat mengambil keputusan sendiri tanpa selalu menunggu perintah. Kalau mesin non cerdas hanya bekerja jika diperintah langsung manusia. Contoh, kipas angin
hidup manusia membuat berbagai hal yang cepat dan lebih nyaman. Betul untuk kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Tujuan KA itu untuk memudahkan hidup manusia, membuat berbagai hal yang cepat dan lebih nyaman. Ya, sudah paham sih Kak? Yang lainnya lagi bagaimana? Ya, Kecerdasan artifisial KA itu, Bu. ya tadi kan sudah dijelaskan tadi ada di depan. Kecerdasan artifisial itu adalah teknologi yang membuat komputer dapat belajar berpikir sepertinya manusia, ya. Nah, sebelum kita pulang, ibu akan menyuruh kalian membuat tugas PR di rumah. Jangan tidak buat PR ya. Ya, Bu. Jangan lupa PR di rumah.